Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang mudahnya guru melakukan pembinaan kinerja tentang bagian isi dokumen refleksi tindak lanjut pada pengelolaan kinerja di PMM. Ini adalah tugas praktik kinerja guru terakhir. Guru harus mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jika sudah, maka bagian 2 pelaksanaan tindak lanjut nanti akan terbuka. Setelah ini, langkah terakhir adalah kepala sekolah menilai isi dokumen refleksi tindak lanjut. Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Selamat menyaksikan. Ingatkan Bapak Ibu, alur pengelolaan kinerja, jangan lupa penilaian akhir itu di bulan Juni tahun 2024 untuk semester 1. Karena kemarin kepala sekolah sudah melakukan penilaian tentang dokumen tindak lanjut, maka hasil praktik kinerja kita menjadi 75%. Langkah selanjutnya yaitu menuju ke 100%. Langsung saja cek praktik kinerja. Nah, ini pelaksanaan praktik kinerja periode semester 1 yaitu 1 Januari sampai 30 Juni. Karena saya mengambil indikator aktivitas interaktif. Nah, ini fitur terakhir bagian kedua pelaksanaan tindak lanjut sudah terbuka. Tetapi masih ada gembok, kemudian lanjutkan. Ini karena saya kemarin sudah mengisinya. Nah, ini langkah-langkah refleksi tindak lanjut, capaian dan tantangan yang dialami setelah tindak lanjut, diskusi dengan atasan, lakukan upaya perbaikan. Nah, ini formulirnya. Yang pertama pilihan belajar. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Karena tujuan saya ya meningkatkan konsentrasi siswa, jadi inspirasinya saya ya agar mendapatkan pengetahuan dan pencerahan dari teman sejawat mengenai cara meningkatkan konsentrasi siswa dan keaktifan siswa dalam kelompok. Tentu Bapak Ibu tidak perlu takut mengisi ini ya. Jangan meniru di sosmed atau media apapun secara sama persis, karena namanya praktek kinerja ya, keadaan apapun yang ada di kelas kita tuliskan apa adanya ya. Jangan mengada-ngada tapi tulis apa adanya. Karena ini upaya tindak lanjut saja kan, yang pertama bertanya pada rekan sejawat. Yang kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Saya mengetiknya begini, perubahan praktik saya di ruang kelas yang telah saya lakukan adalah menambahkan ice breaking untuk mencegah siswa merasa jenuh sehingga konsentrasinya kembali ke pelajaran. Selain itu, saya memberikan stimulus kepada siswa untuk berani berpendapat dalam kelompoknya. Karena kebiasaan siswa itu masih takut salah dengan jawaban yang dia punyai. 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi. Saya mengisi 3 seperti ini. Yang pertama, saya sulit menghadapi siswa yang tidak fokus, karena tadi berkaitan dengan konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa, berkaitan dengan keaktifan, karena anak murid-murid itu masih malu. Yang ketiga, keterbatasan alat peraga penunjang pembelajaran di sekolah. Ini juga saya merupakan tantangan karena masih minimnya guru bisa mengadakan sendiri. Dari tantangan, kemudian pertanyaan terakhir,
Bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Karena mengatasi tantangan, karena yang pertama misalkan ini sulit menghadapi siswa tidak fokus, yang pertama ya saya memberikan cara dan teknik pembelajaran yang memvariasikan ice breaking dan permainan yang membuat siswa semangat dan fokus. Kemudian rencana yang kedua memberikan variasi teknik pembelajaran kelompok. Tidak mulu-mulu siswa berkelompok dengan yang sama, bisa divariasikan. Yang ketiga, melengkapi berbagai alat pelajaran di sekolah dengan mengusulkan. Nah, ini sedikit salah ketik. Dengan mengusulkan ke kepala sekolah dan rapat dewan guru. Nah, ini ada pilihan belajar dari platform Merdeka. Kalau tadi kan dari pilihan belajar dari rekan, sekarang dari PMM. Pertanyaannya sama, inspirasi baru, perubahan praktik, tantangan, dan rencana mengatasi tantangan. Karena ini tujuan saya ya tadi strategi komunikasi, tentu inspirasi baru ya mendapatkan berbagai strategi desain pembelajaran aktif dan teknik komunikasi untuk menumbuhkan minat dan nalar kritis peserta didik. Bapak Ibu bisa menyesuaikan jawaban ini dengan dengan apa ini? Kalimat sebelah kiri ini. Nah, ini juga ada ringkasannya, kebutuhannya, dan lainnya. Pertanyaan kedua, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas satuan pendidikan yang telah Anda lakukan? Perubahannya apa? Seperti ini ini hanya sebagai contoh, Bapak Ibu bisa kreatif sendiri. Perubahan praktik saya di ruang kelas yang telah saya lakukan adalah mendesain pembelajaran kelompok yang lebih variatif, menggunakan teknik komunikasi yang membuat siswa selalu semangat dalam belajar, ini dengan ice breaking, permainan, memvariasikan tempat duduk siswa. Nah, tempat duduk siswa ini juga sangat penting, karena ketika tempat duduknya monoton, anak akan juga cepat bosan. Tantangan sulit yang Anda hadapi melakukan perubahan tersebut. Seperti yang di atas, masih ada beberapa siswa yang tidak mau dikelompokkan dengan teman yang lainnya. Ini maksudnya mereka tuh CS-an ya, akrab gitu. Yang kedua, ketika melakukan exercise breaking masih terlihat siswa yang malu. Nah, ini masih ada beberapa siswa yang malu, misalkan berdiri dan menirukan permainan. Yang ketiga, ketika belajar di PMM, saya masih sulit menemukan webinar atau modul yang sesuai dengan permasalahan saya. Biasanya ketika webinar di PMM itu tentang praktik kinerja, semua seperti itu, belum ada yang fokus tentang bagaimana mengaktifkan siswa, bagaimana memvariasikan kelompok, ataupun memunculkan konsentrasi siswa kembali. Rencana saya mengatasi tantangan tersebut, yang pertama memberikan nasihat pada siswa bahwa belajar itu bisa dengan siapa saja dan berkelompok dengan teman lainnya. Ini nasihat atau motivasi. Yang kedua, selalu membiasakan ice breaking dengan permainan yang lebih variatif. Karena saya percaya, pertama malu, kedua malu, yang ketiga akan lebih percaya diri. Yang ketiga, mengikuti berbagai komunitas di PMM dan bertanya kepada rekan yang sering mengikuti webinar. Ini juga bisa dicari di sosmed ataupun dimanapun. Nah, ketika Bapak Ibu belum yakin, bisa disimpan draft. Kalau sudah yakin, tinggal kumpulkan. Kalau saya langsung kumpulkan saja. Nah, ini ada peringatkan, kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai atasan. Ini bisa diubah selama atasan kita, kalau guru ya kepala sekolah belum menilai. Kalau sudah yakin, silakan dicentang, klik, kemudian kalau mau cek ulang ya cek ulang. Kalau sudah yakin, klik kumpulkan. Nah, ini sudah berhasil saya
Kerjakan, kemudian bagian 2 sudah tercentang semua. Coba kita lihat. Nah, ini ada praktik kinerja selesai. Anda dapat lanjut cek dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan melalui beranda. Ternyata praktik kinerjanya masih 75%, berarti supaya 100% kepala sekolah harus melakukan penilaian terhadap isi dokumen refleksi tindak lanjut yang sudah kita kerjakan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.